Halo, selamat pagi anak-anak sekolah Minggu GKJ. Halo, selamat pagi. Kita bertemu. Halo, adik-adik sekolah Minggu GKJ Purbalingga. Selamat pagi anak-anak yang Bu Yorin. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Hai anak-anakku, apa kabar? Halo semuanya, selamat pagi. Tuhan masih memberikan kesempatan. Halo, selamat pagi anak-anak. Shalom. Apa kabar kalian hari ini? Jumpa lagi di sekolah minggu online kita di GKJ Purbalingga ya. Di sini tanggal 13 September 2020. Anak-anak, sapa Bapak Ibu dan bilang ke Bapak Ibu kalian bahwa aku anak Tuhan. Gitu ya. Dengan Bapak Ibu kalian yang ada di rumah, mari kita memuji nama Tuhan dengan pujian Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Enam anak Tuhan pergi sekolah minggu. Enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tujuh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Delapan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sembilan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sembilan delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sepuluh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sepuluh sembilan delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Ayo teman-teman kita ke sekolah minggu. Ya, satu anak Tuhan masing-masing membawa jiwa. Sebelum kita memulainya, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah pertemukan kami kembali di ibadah online saat ini. Tuhan, saat ini kami mau beribadah kepadamu. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Yesus, amin. Anak-anakku, mari kita memuji nama Tuhan kembali dengan pujian Ku Mendaki ke Bukit Sion. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya. Ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya. Ku jalani bergandeng tangan. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya. Ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya. Ku jalani bergandeng tangan. Anak-anakku, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu.
Berkati, buka hati rohani kami Tuhan untuk mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga hamba-Mu yang mau menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan berserah. Amin. Firman Tuhan saat ini terambil dari Keluaran 14 ayat 19 sampai 31. Dibuka Alkitabnya masing-masing. Keluaran pasal 14 di Perjanjian Lama ya, ayat 19 sampai 31. Saya akan bacakan, sudah ketemu semua kan? Oke, yuk kita baca bersama-sama. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Ya, sedemikian firman yang pada hari ini. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Anak-anakku, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Keluaran 14 ayat 19 sampai 31. Nah, pada ibadah kali ini kita ada tema yaitu Tuhan menyertai jalanmu. Anak-anak tahu siapa itu Musa? Ya, apa arti Musa sebenarnya? Musa itu adalah orang Israel yang diambil dari air oleh putri dari Firaun. Maka arti dari Musa itu adalah diambil dari air. Nah, anak-anakku semuanya, Musa itu begitu luar biasa. Dia dipakai Tuhan begitu luar biasa. Saat mau dipakai Tuhan, Musa itu sedang lari ke Midian. Ya, dia sedang dalam pelarian, dan di sana itu dia bertemu dengan Tuhan. Ada perapian yang menyala-nyala. Di ayat sebelumnya itu sudah ada ya. Ada perapian yang menyala-nyala. Kemudian ranting itu tidak terbakar. Dan Tuhan berfirman untuk memakai Musa
mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Kemudian Musa itu datang menghadap Firaun dan muncullah berbagai macam tulah itu ya. Nah, Musa itu tidak bisa ngomong anak-anakku, maksudnya tidak pinter untuk berbicara, tetapi Tuhan memakai dia. Begitu luar biasa, itu adalah Musa. Jadi apapun talenta yang diberikan, gunakan itu untuk Tuhan. Oke? Ya. Yang kedua, ya, di sini itu menceritakan bagaimana perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, saat itu mereka sudah keluar dari tanah Mesir, diperbolehkan untuk keluar sama Firaun, bahkan diusir. Karena anak sulung dari Firaun meninggal dan semua anak sulung dari orang-orang Mesir itu meninggal. Nah, mereka diusir oleh Firaun untuk pergi secepatnya dari daerah saya, dari tanah Mesir. Akhirnya semuanya berangkat. Tetapi Firaun itu begitu mereka sudah berangkat, kembali hatinya sombongnya muncul. Takkan kubiarkan mereka lolos dari sini. Saya akan kejar mereka dan habisi mereka. Bawa semua tentara, kejar bangsa Israel. Seperti itu ya. Jadi Firaun itu datang ngejar Musa dan orang-orang Israel. Dan orang-orang Israel saat itu ada di pinggir laut. Bingung. Aduh, kita sudah ada di pinggir laut, Musa, bagaimana ini? Musa diam saja, saya juga belum tahu. Tapi percaya saja, Tuhan akan menolong kita. Dan diceritakan tadi di dalam Alkitab yang sudah kita baca, bahwa semalam-malaman mereka ada di situ. Tetapi tiang awan dan tiang apinya Tuhan itu ada di tengah-tengah. Jadi mereka tidak saling mendekati. Tuhan begitu menyertai dan menyayangi bangsa Israel. Kemudian Tuhan menyuruh Musa untuk mengangkat tongkatnya ke laut itu, maka terbelahlah laut menjadi daratan. Dan bangsa Israel berjalan sampai di pinggiran. Nah, tentara Mesir itu dengan sombongnya mengejar. Ayo kejar. Tetapi kudanya yang semula ringan jadi berat. Terus kemudian semuanya menjadi susah untuk berjalan. Nah, begitu sampai mereka di tengah-tengah, Tuhan berfirman kepada Musa, angkat kembali tongkatmu. Kemudian air itu menjadi kembali jadi lautan. Semua tentara Mesir habis, tidak tersisa satupun. Ya, kita tidak boleh sombong seperti Firaun. Orang sombong, suka marah, itu jauh dari Tuhan. Dan Tuhan tidak suka anak-anakku semuanya di rumah menjadi anak yang sombong, menjadi anak yang suka marah, menjadi anak yang tidak menuruti orang tua. Jadi anak-anakku di rumah jadilah seperti bangsa Israel. Nurut sama Tuhan, nurut sama orang tua. Jadinya mereka selalu disertai Tuhan. Orang tua pun sayang. Itu ya anak-anakku. Jadi firman Tuhan saat ini yang terpenting dalam hidup kita, jangan sombong, jangan marah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anak-anakku, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini anak-anak silakan mempersembahkan, menyiapkan persembahan bagi Tuhan. Dikumpulkan di rumah ya. Nanti kalau sudah berangkat sekolah minggu, baru dibawa dan dikumpulkan di gereja. Gitu ya anak-anak, mari kita berdoa mengakhiri ibadah kali ini dan menyerahkan persembahan pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami diperbolehkan untuk belajar dari Musa dan Firaun, untuk taat kepadamu dan untuk tidak menjadi orang yang suka marah dan sombong. Berkati kami supaya kami tidak menjadi anak yang sombong dan anak yang suka marah. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk kehidupan kami, berkati sekolah kami, anak-anak kami, berkati semuanya Tuhan, berikan kami kesehatan semuanya, berkati kedua orang tua kami Tuhan, di dalam mencari rezeki Tuhan.
Tuhan, kami juga mempersembahkan persembahan ini untuk kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu Tuhan, berkati Bapa. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami mau mengakhiri ibadah saat ini, berkati terus kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa seperti yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anakku, kita akan mengakhiri ibadah saat ini dengan pujian Ku Menang. Sampai jumpa minggu depan.